teror tersebut dan teror apa yang membuntutinya itu? Apakah sebelumnya mengkritisi soal apa? Boleh dijelaskan? Baik, baik. Terima kasih. Kejadian ini bermula sekitar pada tanggal 20 Desember tahun lalu, dan untuk diketahui oleh para teman-teman di sini dan para masyarakat itu adalah bahwa saya tidak sendirian mengalami hal ini. Kita tahu ya, banyak banget yang viral kemarin, ada dari DJ Doni, ada Shirley, dan sebetulnya masih banyak konten creator lain yang terkena juga, cuma mereka enggan untuk menyuarakan ini karena takut akan hal-hal yang terjadi kepada mereka ke depannya, bagaimana mereka tidak tahu kepastian hukum apa yang terjadi seperti itu. Dan kalau misalkan ditanya karena apa, ya betul banget, karena salah satu ancaman yang terjadi kepada saya adalah saya disuruh untuk menghapus konten yang berhubungan juga dengan bencana-bencana di Sumatera gitu loh. Boleh dijelaskan konten itu seperti apa? Konten-konten yang saya ajukan itu adalah satu, saya tidak hanya menyerang kepada tidak menyerang pemerintah tentunya ya. Saya bukan hanya cuma menyerang itu, tapi saya mengkritisi mengapa penanganan di Sumatera itu terkesan ditutup-tutupi dan mengapa penanganannya lambat. Itu yang saya kritisi. Saya bukan menyerang, menghina atau seperti apa. Yang kedua juga, saya bukan hanya mengkritisi pemerintah, tapi saya juga membela warga Sumatera. Kenapa? Karena pada waktu itu kan banyak banget berseliweran bahwa di Sumatera itu banyak terjadi yang namanya penjarahan. Tetapi saya menjelaskan bahwa itu bukan penjarahan yang terjadi karena kerakusan dari orang Sumatera, tetapi karena mereka itu adalah survival instinct mereka, karena pemerintah lambat dalam menangani hal-hal seperti itu. Makanya mereka mau nggak mau itu menjadi pilihan terakhir mereka. Dan saya membantu, sebagai saya punya follower dan saya punya suara, saya membantu menjelaskan ke orang-orang bahwa warga-warga di Sumatera itu pilihan terakhir mereka untuk melakukan hal itu, untuk bertahan hidup seperti itu. Untuk bentuk ancamannya kira-kira seperti apa? Ancamannya, saya HP ibu saya dan HP adik saya, SIM cardnya itu kemungkinan besar dibajak. Jadi tidak bisa diakses, SIM cardnya nggak bisa buat telepon biasa, buat WhatsApp nggak bisa, buat Telegram segala macam nggak bisa. Habis itu nomor WA-nya diambil, saya ditelepon berulang kali. Habis itu saya ditelepon dengan orang tidak dikenal, suaranya laki-laki bukan ibu saya. Habis itu saya diminta untuk menghapus tadi. Habis itu saya diancam kalau Anda tidak menghapus konten Anda, maka Anda akan menerima akibatnya, dimatikan. Habis itu ditelepon lagi karena saya kan menanyakan kenapa Anda suruh saya menghapus. Habis itu dia langsung matikan, dia telepon lagi. Habis itu dia menyebarkan doxing-doxing berupa alamat ibu saya. Habis itu diedit ibu saya semacam kriminal, alamatnya, mukanya, semuanya disebarkan. Untuk adik saya dibikin di fake AI, dia sedang tanda kutip maaf sekali, dia itu bugil, habis itu sedang melakukan maaf sekali lagi dia sedang masturbasi, dikirim ke grup-grup sekolahnya, ke grup-grup kuliahnya, which is itu tidak banget menurut saya ya. Dan dia mengancam saya, karena lu nggak mau hapus, gua sebarin. Dan itu disebarin betulan sama dia di grup-grup sekolah, grup-grup segala macam seperti itu. Ancamannya satu, tetapi di saya itu rentetan, jadi teleponnya nggak sekali. Habis itu ketika dia udah ngirimin foto-foto itu di grup-grup kampus pun, dia masih nggak puas, dia masih telepon saya berulang kali. Tapi ketika saya angkat, dia mute. Saya angkat, dia mute. Itu untuk menjadi simbol, menurut saya simbol bahwa saya tahu Anda di mana, saya tahu bahwa nomor telepon ibu Anda siapa, saya tahu keluarga Anda di mana, dan saya tahu Anda tinggal di mana. Mungkin itu bentuk dari simbol yang ingin dia berikan ketakutan kepada saya. Mulai dari kapan bang ancaman itu bang? Mulai dari kapan? Mulai dari tanggal 20 tahun lalu, 20 Desember. Berarti nomor WA adik abang dilepas? Bukan WA-nya, tapi SIM card-nya nggak bisa dipakai sama sekali. Kalau WA doang kan dia WA-nya bisa diambil alih kan. Tetapi di sini sudah dilihat bahwa WA-nya itu tidak bisa diambil lagi, akunnya menghilang, dan SIM card-nya itu untuk telepon biasa tidak bisa digunakan. Tadi sudah disampaikan nomor telepon itu ke polisi sebagai barang bukti. Sudah tadi sudah disampaikan ya? Respon polisi terkait laporan ini seperti apa? Boleh. Iya, sampaikan aja langsung. Masih diproses. Jadi belum ada keluar laporan polisi berarti ya? Bang, adiknya pakai kartu SIM apa? Provider apa? Nanti dilampirkan. Tapi sebelumnya sudah pernah dilakukan penyelidikan mandiri nggak mengenai nomor telepon ini, kontak siapa gitu? Nomor handphone ibunya kan nggak? Nom- Bukan pelaku. Iya, itu nomor handphone ibunya. Nah itu kan perlu otoritas ya. Ya, jadi bukan ada ancaman dari nomor yang gitu. Nomor yang menelpon masih diikutin bisa dikejar nomor ibunya.
itu nomor ibu dan adiknya. Oke, Oh ya, jadi diambil. susunya belum bang. Ya, itu kan kapasitasnya terbatas. Nah, ini kan masyarakat sipil gitu ya, makanya kami melakukan laporan polisi dengan sumber daya yang ada. Penegak hukum harusnya kan bisa mencari gitu ya siapa pelaku. Yang menelpon itu nomornya tidak diketahui atau saya jadi Ya, ada mungkin bisa di-share ke Mas Iqbal. Oke, makasih. Oke, baik teman-teman, kami akhirnya melakukan pelaporan ini secara resmi ke pihak kepolisian karena kami masih percaya bahwa kepolisian akan menindaklanjutin ini dan memberikan rasa aman kepada siapapun yang bersuara, bahkan melakukan kritik. Tapi kami juga ingin menyampaikan pesan pada 3 hal. Pertama, kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa suara-suara kritis pada masyarakat sipil, aktivis, influencer itu adalah untuk kebaikan kita semua, bahwa kita percaya pemerintah mampu sampai pada titik yang optimal gitu, sehingga kita melakukan kritik, dan ini tidak menihilkan pada posisi-posisi kerja-kerja yang selama ini. Jadi ini adalah upaya agar pemerintah atau orang-orang yang bekerja atau lembaga-lembaga negara ini punya akuntabilitas, berintegritas, dan punya tanggung jawab, dan ini tentu adalah kebaikan buat kita semua. Berikutnya adalah ke nomor 2, yang kedua adalah kepada para orang-orang yang berupaya melakukan teror atau menyebar ketakutan ini kepada para influencer. Kami berharap bahwa iklim demokrasi di Indonesia harus baik gitu. Jadi kalaupun kemudian ada anggapan-anggapan bahwa kritik yang disampaikan mendiskreditkan pemerintah dan sebagainya, atau kritik kami ada yang merasa dirugikan, sebaiknya kita buka secara umum gitu ya, apa-apa yang kemudian itu bisa merugikan, dan itu bisa kita jawab secara terbuka. Yang ketiga adalah keinginan dari para peneror-peneror ini kepada seluruh masyarakat sipil atau kepada seluruh warga negara yang ingin bersuara, keinginan mereka adalah menebar ketakutan. Sehingga kita harus tetap bersuara bahwa ketakutan-ketakutan ini harus kita hilangkan. Jangan sampai para peneror ini menang dengan membuat kita menjadi takut. Bahkan dampak ketakutan ini sudah terlihat ya, bahwa kami mendapatkan beberapa informasi, banyak influencer juga yang mendapatkan teror, tapi mereka tidak melapor, agar kemudian situasi ini tidak berlanjut, dalam artian mereka juga memiliki rasa takut gitu ya, bahwa teror-teror ini benar-benar terjadi. Jadi saya rasa itu 3 pesan kami, dan kami berharap pihak kepolisian dapat menindaklanjuti ini dengan baik gitu ya. Dan karena bahkan DM mengirim ke para babi juga, lalu kemudian DM yang di dalamnya ada alamat seperti mereka mengetahui rumah saya dan meminta saya untuk berhenti. Lalu kemudian ini berlanjut, saya dikirimin bangkai ayam yang pada saat saya temukan tidak ada lagi kepalanya. Lalu kemudian ada plastik yang berisi pesan bahwa saya harus menjaga ucapan saya kalau seandainya saya ingin menjaga keluarga saya, dan ada pesan mulutmu harimau di situ. Terakhir yang sampai saat ini yang kita ambil adalah yang pengiriman ayam ya, bangkai ayam ke rumah. Itu sekitar 30 Desember 2025, serangkaian dengan DJ Joni dan Shirley.